Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita boleh bersyukur pada pagi hari ini kita sama-sama kembali boleh beribadah online. Saya percaya walaupun kita tidak satu ruangan di tempat ini, mungkin Bapak Ibu di rumah, tapi saya percaya Roh Kudus, Roh Tuhan yang sama-sama boleh menyatukan setiap kita untuk sama-sama boleh datang memuji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk kita sama-sama datang menyembah nama Tuhan. Haleluya. Sebab sungguh besar kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Darahmu yang sudah boleh menyucikan setiap kami. Kami sembah. Sama-sama kita mau katakan sungguh besar Tuhan. Sungguh besar setiamu. Sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa indahnya kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan untuk setiap keberadaan kami. Kalau kami masih ada sampai hari ini Tuhan, kami sama-sama masih boleh memuji menyembah nama Tuhan bersama-sama Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Apapun kondisi kami Tuhan, kami mau terus berkata Tuhan Yesus baik Tuhan. Thank you buat semuanya, terima kasih buat kasih setiamu yang sungguh besar Tuhan.
darah-Mu yang telah Engkau boleh curahkan atas setiap kami. Thank you Tuhan, kami bersyukur. Kami mau serahkan ibadah ini sampai akhirnya nanti ke dalam tangan-Mu. Hanya Tuhan yang layak kami sembah dan kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara yang percaya kita mau katakan sama-sama, amin. Haleluya, beri tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, amin. Amin. Hati kami percaya Tuhan, Engkaulah gunung batu keselamatan kami, Engkaulah kota perlindungan atas setiap kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Amin. Sebab Engkaulah kekuatan dan mazmur setiap kami Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Yes, Kaulah gunung batu perlindungan kami Tuhan, kota benteng pertahanan atas setiap kami. Kami mau selalu percaya akan kebaikan-Mu, akan kedahsyatan dalam kehidupan kami. Sama-sama kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Kami percaya Tuhan, walau bumi bergeser, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Amin. Sebab kasih setia-Mu Tuhan tak pernah pergi dalam kehidupan kami. Haleluya, beri tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan kita. Amin. Kau dahsyat Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap.
kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Saat ini kami datang menyembah-Mu Tuhan. Yes, Kau Allah Immanuel. Sama-sama kami mau nyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami datang menyembah. Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau yang menguatkan kami Tuhan. Amin. Yes. Kau harapan setiap kami Tuhan. Dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Katakan Immanuel. Engkau Allah besertaku. Say Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Kami datang kepadamu pagi hari ini Tuhan. Kami menyadari kami punya Allah yang selalu mempedulikan kami, memperhatikan kami. Yes. Bahkan di dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, Engkau senantiasa menguatkan kami sehingga kami dapat bertahan di tengah-tengah badai, di tengah-tengah guncangan, di tengah-tengah situasi apapun. Tuhan, kami bersyukur
Dan pada saat ini Tuhan, kami mau teduhkan hati kami untuk merenungkan firman-Mu. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan buat kami semua. Sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman yang akan memimpin hidup kami di dalam segala situasi. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur. Kami serahkan seluruh doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menerima firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur bahwa kita semua tetap diberikan kekuatan kesehatan dari Tuhan. Amin. Tema gereja kita pada bulan ini adalah kecewa pada Tuhan. Ya, sebuah pertanyaan bagi kita. Nah, Bapak Ibu berbicara tentang kekecewaan kepada Tuhan. Rasanya mungkin bagi kita adalah sesuatu hal yang tabu. Bagi orang beriman rasanya gak pantas untuk bicara tentang kekecewaan kepada Tuhan. Bukankah Tuhan itu maha baik? Bukankah Tuhan itu maha kasih? Bukankah Tuhan itu maha bijaksana? Tentu kalau demikian halnya gak boleh dong kita kecewa sama Tuhan. Betul gak? Ya, dan rasanya kalau Tuhan itu baik dan bla 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 ya, nanti kita kualat kalau kita kecewa sama Tuhan. Tetapi Bapak Ibu tidak bisa kita pungkiri bahwa di dalam kehidupan ini kalau kita memiliki relasi dengan siapapun ya, entah itu mungkin dengan teman sekantor, dengan teman sekolah, dengan suami atau istri atau pasangan kita. Maka semakin kita dekat dengan orang tersebut, kita pasti akan mengalami yang namanya friksi atau gesekan. Betul tidak? Ya. Kalau kita dekat tinggal serumah sama seseorang, kita pasti tahu jeleknya, keburukannya, dan bisa terjadi benturan-benturan. Keributan yang timbul. Nah, hal itu juga tidak terkecuali bisa terjadi antara kita dengan Tuhan. Karena apa? Karena mungkin ada paradigma atau cara pandang kita yang salah. Nah, nanti kita akan bahas tentang apa paradigma yang mungkin membuat kita bisa menjadi marah sama Tuhan. Bapak Ibu, ada sebuah survei yang dilakukan di Amerika Serikat oleh Barna Research. Nah, ini survei tahun 2017 ya, jadi belum terlalu lama. Dan di survei itu menunjukkan katanya bahwa 2 dari 3 orang Kristen itu pernah merasa kecewa atau meragukan Tuhan. Ya, meragukan kasih-Nya, meragukan kebaikannya, meragukan kuasanya dan lain sebagainya. Kemudian di dalam research itu dikatakan juga bahwa lebih dari 25% orang Kristen merasa bahwa mereka masih meragukan tentang Tuhan meskipun mereka masih beribadah. Dan reaksi yang paling umum ketika orang-orang Kristen mengalami kekecewaan rohani, dikatakan sebanyak 45% adalah apa? Mereka tidak lagi ke gereja. Jadi waktu mereka merasa, kenapa ya mengikut Tuhan seperti ini, mereka menjadi kecewa, dan responnya atau reaksinya terbanyak adalah kemudian mereka tinggalkan gereja, tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini adalah sebuah survei yang menarik untuk kita renungkan. Ya, mungkin di dalam perjalanan hidup kita juga pernah mengalami kekecewaan seperti itu. Walaupun mungkin kekecewaan kita itu tidak kita ungkapkan di muka umum ya, atau kita tidak publish di Instagram kita atau di Facebook kita. Wah, saya lagi kecewa sama Tuhan. Mungkin tidak seperti itu. Tetapi barangkali kita pernah mengalami suatu hal yang seperti yang terjadi di dalam survei tadi. Nah, Bapak Ibu, apa saja yang bisa membuat orang-orang atau kita menjadi kecewa dengan Tuhan? Nah, mungkin kekecewaan itu bisa diakibatkan karena kita tiba-tiba ditinggal mati oleh orang yang kita kasihi. Ya. Atau mungkin usaha yang kita rintis
tiba-tiba menjadi bangkrut. Apalagi Bapak Ibu di tengah-tengah kondisi seperti ini. Ya. Bayangkan kalau ada Bapak Ibu seorang yang punya modal pas-pasan. Kemudian di akhir tahun lalu, mungkin bulan Oktober atau November dia berpikir, saya mau merintis usaha baru di tahun 2020. Kemudian dia menyewa kios di sebuah mall, ya, atau tempat usaha di sebuah mall dengan harapan bahwa ketika perekonomian membaik, ya, dia bisa meraih untung dari barang-barang yang dia jual di mall tersebut. Sebagaimana kita tahu, orang-orang senang jalan-jalan ke mall, ya, senang untuk lihat-lihat, berbelanja di mall. Dan Bapak Ibu, asumsi dia atau dia berpikir, wah kalau saya buka kios ini, saya jual barang ini di sebuah mall, keuntungannya mungkin bisa berlipat-lipat. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba di bulan Maret kita semua, ya, dihantam oleh pandemi corona ini. Dan Bapak Ibu, semua mall ditutup. Kira-kira kalau Bapak Ibu ada di dalam posisi orang tersebut, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Apalagi kalau yang bersangkutan itu adalah orang yang rajin ke gereja, ya, setia beribadah, setia bahkan melayani Tuhan. Mungkin orang tersebut akan bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan nggak kasih tahu saya? Kalau tahu akan terjadi begini di tahun 2020, mungkin saya akan simpan modal yang hanya segitu-gitunya, ya. Sekarang habis untuk bayar kontrakan, ya, untuk sewa kios tersebut, untuk beli barang-barang, tetapi tidak bisa jualan. Bapak Ibu, itu bisa membuat kita atau orang tersebut yang mengalami situasi seperti itu menjadi kecewa sama Tuhan. Atau mungkin ada orang yang tiba-tiba divonis dokter bahwa Anda mengalami sakit terminal. Sakit terminal itu adalah sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Kalau kita mendengar seperti itu, tentu Bapak Ibu bukan hanya kita sedih, bukan hanya kita mungkin down, tetapi kita kemudian kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan kok membiarkan saya mengalami penderitaan atau sakit seperti ini? Yang dokter bilang dia sudah angkat tangan. Paling Bapak hidup tinggal beberapa bulan lagi. Bapak Ibu, tentu itu akan membuat kita menjadi kecewa. Bahkan kalau Bapak Ibu membaca di dalam Alkitab, ya di dalam kitab Rut pasal 1 ayat 19 sampai 21. Ada satu kisah menarik di situ tentang satu keluarga, Elimelek dan Naomi. Dia pindah ke Moab dengan harapan dia mempunyai penghidupan yang lebih baik, ya. Dan Bapak Ibu, di ayat 19 sampai 21, ya. Pada waktu Naomi pulang dari Moab kembali ke Yehuda atau ke Bethlehem. Bapak Ibu, ketika dia kembali ke kampungnya itu, teman-temannya gempar katanya menyambut dia, ya. Itu yang datang teh si Naomi, ya. Lalu apa jawab Naomi? Dia bilang, jangan panggil saya lagi Naomi. Naomi itu artinya menyenangkan, Bapak Ibu, ya. Naomi bilang, jangan panggil saya Naomi, panggil saya Mara. Atau istilahnya, panggil saya si pahit, ya. Kenapa Naomi sampai begitu marah, bahkan dengan namanya sendiri dia tidak ingin mendengar orang memanggil dia dengan nama Naomi, ya. Mungkin kalau zaman sekarang orang pakai nama Joyce misalnya, atau Joy, ya. Gambarannya kan, wah ini orang yang penuh sukacita gitu, ya. Kalau tiba-tiba misalnya dia dirundung dengan berbagai masalah, ya, kemalangan yang bertubi-tubi, mungkin dia bilang, jangan panggil saya lagi Joy, ya. Panggil saya si hitam atau si malang, ya. Kenapa? Karena hidup saya sudah demikian rupa. Naomi bilang, Tuhan sudah
mengadakan saksi melawan saya. Dulu saya pergi dengan tangan penuh katanya. Sekarang saya pulang dengan tangan kosong. Tangan hampa ya. Kalau tangan kosong istilahnya seperti jago silat. Enggak. Dia pulang dengan tangan kosong sehingga dia bilang, udahlah jangan bicara soal kesukaan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, orang bisa seperti itu ya. Ketika menghadapi kemalangan yang bertubi-tubi di dalam kehidupannya. Nah hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan. Bagaimana saat kita mengalami rasa pahit karena sepertinya Tuhan meninggalkan kita. Sepertinya Tuhan begitu jauh dari kehidupan kita. Dan kita menjadi kecewa dengan banyak hal yang tidak kita bayangkan. Yang kita terima. Ya, ada banyak hal yang terjadi di luar ekspektasi kita. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat Bapak Ibu. Apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia mengalami seperti itu. Saya mengajak kita membaca bagian firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-13. Mazmur 13 ini ada 6 ayat. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua. Judul perikop yang dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah doa kepercayaan. Di situ dikatakan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, pada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan. Karena ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ada 3 bagian dari Mazmur pasal 13 ini yang akan kita pelajari. Di mana kita melihat satu perubahan besar yang dialami Daud. Dari keadaan kecewa, dari keadaan marah, dari keadaan meragukan Tuhan. Itu berbalik menjadi apa? Daud bisa bersuka cita dan memuji Tuhan. Nah Bapak Ibu, bagian yang pertama kita melihat di dalam ayat yang 1 dan kedua. Maka di situ kita melihat ungkapan hati Daud terhadap situasi yang dihadapinya. Bapak Ibu, beberapa penafsir mengatakan bahwa Mazmur ini ditulis oleh Daud kemungkinan pada 2 situasi. Ya, ada 2 situasi yang memungkinkan Daud menulis Mazmur ini. Yang pertama adalah saat dia dikejar-kejar oleh Saul. Dan yang kedua adalah saat dia dikejar-kejar oleh Absalom. Kenapa demikian? Karena kalau kita membaca tadi atau mencermati di dalam Mazmur 13 ini kita menemukan Daud tidak menaikkan doa meminta penghukuman Tuhan atau pembalasan Tuhan kepada musuh-musuhnya. Ya, tidak ada. Daud hanya berdoa mohon pertolongan Tuhan. Kenapa demikian? Ya, kita tahu Daud adalah orang yang sangat menghormati Saul. Sehingga dia pernah berkata, aku tidak akan pernah menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ya, 2 kali Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul tetapi dia tidak lakukan itu. Karena dia begitu menghormati Saul. Yang kedua, Absalom yang walaupun dengan begitu upaya besar untuk menghabisi Daud, membunuh Daud. Tetapi Daud sangat mengasihi anaknya ini. Bahkan ketika Daud tahu Absalom mati di dalam peperangan, Daud begitu meratapi kematian
Absalom tersebut. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi di dalam masa perburuan itu, di mana Daud begitu dikejar-kejar baik oleh Saul maupun oleh Absalom. Daud merasa sepertinya Tuhan meninggalkan dia. Daud merasa seorang diri. Daud tidak lagi merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Dan Daud merasa dia tidak bisa lagi kontak dengan Tuhan melalui doa-doanya. Sehingga di dalam ayat yang kedua dan ketiga kita bisa melihat ini ekspresi keputusasaan dan kekecewaan Daud. Berapa lama lagi Tuhan? Bapak Ibu, tentu itu diungkapkan sebagai satu reaksi yang begitu kekecewaan atau kekesalan yang meluap. Ya. Berapa lama lagi sih Tuhan? Saya harus mengalami seperti ini. Dan dia berkata ini Bapak Ibu. Ya, dia mengungkapkan ekspresi kekecewaannya ini bukan kepada manusia. Tetapi kepada Tuhan. Kita lihat ya. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku? Berapa lama lagi Tuhan kau sembunyikan wajahmu? Bapak Ibu, ini yang terjadi di dalam kehidupan Daud pada masa-masa ancaman tersebut. Nah, Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa kekecewaan yang diluapkan oleh Daud itu bermuara pada apa? Pada ayat yang ketiga, di situ Daud berkata, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran di dalam diriku. Bapak Ibu, muara dari kekecewaan Daud adalah apa? Di dalam perburuan dia oleh Saul atau oleh Absalom. Atau kita dapat simpulkan oleh musuh-musuhnya. Dia merasa bahwa hal itu tidak kunjung selesai. Hal itu ya menjadi semakin menakutkan. Menjadi semakin menakutkan. Kalau Bapak Ibu pernah membaca ya kisah Daud di dalam 1 Samuel, khususnya pada saat dia dikejar-kejar oleh Saul, ya, ada satu peristiwa, ya kalau kita membacanya dengan begitu menghayati, ada satu masa di mana Daud itu sudah kepepet sekali, sudah terpojok oleh pasukan dari Saul, ya. Tapi begitu Saul sudah hampir menangkap Daud, dikatakan tiba-tiba ya ada kabar dari rakyat yang mengikuti Saul itu. Raja Saul katanya itu orang Filistin menyerang kita. Sehingga Saul yang sudah hampir menangkap Daud itu akhirnya menghentikan pengejarannya. Dan dia kemudian berhadapan dengan bangsa Filistin. Sehingga Daud berkata pada waktu itu, ini gunung batu keluputan. Ya, di situ dia mengalami keluputan. Tetapi Bapak Ibu, meskipun Daud mengalami hal-hal seperti itu, dia tetap merasa atau berkata, Tuhan, sampai berapa lama hal ini harus saya alami? Dia khawatir bahwa keluputan yang spektakuler seperti ini belum tentu terjadi di dalam kesempatan yang lain. Nah Bapak Ibu, oleh karena itu saya katakan tadi, muara kekecewaan Daud kita bisa lihat dari kekhawatiran yang dia alami, kesedihan yang dia alami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari bagian ini kita dapat belajar apa? Ya, yang pertama di sini kita melihat bahwa setiap orang percaya bisa saja mengalami keputusasaan atau kekecewaan kepada Tuhan. Kita dapat merasa kecewa kepada Tuhan karena persoalan kita tidak kunjung beres. Kita dapat merasa kecewa kepada Tuhan karena sepertinya kesembuhan tidak kunjung terjadi di dalam
kesehatan kita. Kita dapat menjadi kecewa kepada Tuhan karena sepertinya masalah tidak menjadi beres, tetapi malah bertubi-tubi datang di dalam kehidupan kita. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mengalami hal seperti itu? Pernahkah kita merasa, aduh Tuhan, masalah demi masalah datang bertubi-tubi di dalam kehidupan. Dan itu membuat kita khawatir, membuat kita sedih, membuat kita marah akan akibat tersebut. Dan apa dampak dari kekhawatiran itu? Seperti yang tadi diungkapkan oleh Daud. Kita merasa Tuhan begitu jauh dari kita. Kita merasa Tuhan sepertinya dia menutup telinganya terhadap doa-doa kita. Dan akhirnya kita merasa hubungan kita dengan Tuhan begitu kering. Bapak Ibu Saudara, inilah yang dialami oleh Daud. Tetapi apakah Daud terus tenggelam di dalam keadaan seperti itu? Nah, ini yang menarik dari seorang Daud. Karena apa? Karena meskipun dia berkata, Tuhan berapa lama lagi saya menaruh kekhawatiran, saya bersedih hati. Sepertinya engkau jauh dari saya. Tetapi Daud tidak pernah tenggelam terus di dalam kekecewaan itu. Daud tidak pernah berhenti di dalam keadaan di mana dia marah sama Tuhan. Bapak Ibu, ayat selanjutnya kita melihat. Di dalam ayat yang keempat. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Bapak Ibu, dalam keadaan sepertinya Tuhan jauh. Sepertinya Tuhan tidak mendengar dia. Daud seolah berkata, Tuhan sekarang berpalinglah sama aku. Tuhan kasih jawabanmu kepadaku. Bapak Ibu, di bagian yang kedua ini kita dapat belajar. Saat kita kecewa dengan Tuhan, panjatkan doamu. Saat kita kecewa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Karena doa adalah kunci untuk mengubah kekecewaan kita menjadi sorak-sorai dan sukacita. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kisah ini. Ada seorang yang mencipta lagu Janjimu Seperti Fajar. Tentu lagu itu tidak asing ya buat kita ya. Walaupun mungkin sekarang jarang kita nyanyikan. Nah Bapak Ibu, lagu Janjimu Seperti Fajar ini ditulis oleh seorang yang saya baca di internet, namanya adalah Bapak Aven Hardianto. Nah, Bapak Aven ini menulis lagu ini di tengah-tengah satu keadaan yang kehidupan yang sedang down sekali. Di mana dia pada waktu itu sedang konflik dengan istrinya. Dia mau menceraikan istrinya karena satu dan lain hal, ya. Tetapi yang menarik, saya menyoroti kepada apa yang dilakukan oleh istrinya. Istrinya ini ketika dia ditinggalkan begitu saja, dia dicuekin oleh suaminya ini. Menjalani rumah tangga yang hancur, bahkan hampir diceraikan. Tetapi apa yang dilakukan oleh istri Bapak Aven ini? Dia berdoa dan berpuasa. Dia menangisi untuk suaminya. Ya. Singkat cerita, ketika kehidupan rumah tangga mereka dipulihkan, ya. Bapak Aven ini kemudian membaca buku, mungkin semacam buku diary dari istrinya, ya. Dan di situ dia baru tahu bahwa ketika masa-masa sulit di dalam rumah tangganya itu, setiap hari istrinya itu selalu menuliskan kata-kata iman di dalam buku hariannya. Yang berkata, suamiku pasti akan dikembalikan Tuhan kepadaku. Keadaan ini akan menjadi baik bagiku. Pasti ada anugerah besar Tuhan bagiku.
Suamiku akan menjadi suami yang takut akan Tuhan. Suamiku akan mengasihiku. Dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi yang begitu tidak menentu, apa yang dilakukan oleh istri Bapak Aven? Dia berdoa, dia berpuasa. Apa yang dilakukan Daud? Kita bisa lihat dari contoh atau ilustrasi kisah ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita sedang mengalami kekecewaan kepada Tuhan, ketika situasi membuat kita sepertinya Tuhan jauh dari kita. Dan sepertinya Tuhan tidak mempedulikan kita. Berdoa. Datang kepada Dia. Ini yang perlu kita lakukan. Bukannya waktu kita kecewa, kita marah kepada Tuhan, malah kita menjauh dari Tuhan. Ini yang seringkali terjadi, ini yang umum terjadi. Ketika orang kecewa seperti survei yang tadi dilakukan oleh Barna Research. Ketika mereka kecewa kepada Tuhan, ketika mereka meragukan Tuhan. Yang mereka lakukan adalah mereka tinggalkan gereja. Mungkin mereka hidup dalam keadaan ya mabuk-mabukan, hidup semaunya sendiri. Dan berpikir udahlah gak ada urusan lagi sama Tuhan. Bapak Ibu, bukan itu respon yang seharusnya kita lakukan. Tetapi kita berdoa. Mungkin Bapak Ibu saudara berkata, bagaimana mungkin saya berdoa kepada Tuhan? Ya, kalau lagi kecewa, bagaimana mungkin saya bisa datang kepada Tuhan? Ya Bapak Ibu, saudara-saudara, secara alamiah kalau kita kecewa sama seseorang, kita pasti malas untuk ngomong sama dia, benar nggak? Ya, malas untuk kita berkomunikasi dengan orang tersebut. Ya, secara alamiah memang seperti itu. Tetapi ada satu tips yang baik, ya, yaitu dikatakan begini. Ketika engkau sedang tidak mood untuk berdoa, ketika engkau sedang tidak ingin untuk berdoa, katakanlah kepada Tuhan, Tuhan, saya sedang tidak mood untuk berdoa. Artinya apa? Ya artinya kita berdoa juga. Ya, kita tetap berdoa, cuman kita berdoanya, Tuhan saya ini sedang nggak pengen berdoa sama Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ketika kita membuka hati kita, ketika kita jujur dengan keadaan kita, ketika kita jujur dengan kekecewaan kita. Seperti Daud seolah-olah menuduh Tuhan. Berapa lama lagi sih Tuhan? Engkau meninggalkan aku, engkau menyembunyikan aku. Tetapi justru ketika kita jujur dengan keadaan kita, maka itulah yang membuat pemulihan terjadi di dalam kehidupan rohani kita. Amin. Ketika kita jujur dengan Tuhan di dalam doa, maka itu menjadi suatu introspeksi di dalam diri kita. Bagaimana persekutuan kita atau hubungan kita dengan Tuhan selama ini? Apakah relasi kita dengan Tuhan itu benar? Nah Bapak Ibu, ketika kita di dalam kekecewaan kita, ketika kita merasa Tuhan jauh dan kemudian kita mulai datang kepadanya di dalam doa. Saya percaya Tuhan akan mengungkapkan banyak hal di dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan akan menunjukkan ada hal-hal yang mungkin kita perlu bereskan di dalam kehidupan ini. Karena Bapak Ibu saya ingin katakan bahwa banyak orang Kristen berpikir dia beribadah itu seperti berdagang dengan Tuhan. Apa maksudnya seperti berdagang dengan Tuhan? Ada banyak orang beribadah, memberi persembahan, melayani Tuhan. Di dalam pola pikirnya adalah apa? Saya sudah memberi buat Tuhan, saya memberi waktu saya, memberi uang saya, memberikan talenta saya. Tuhan harus bayar, Tuhan harus beri saya sesuatu. Entah itu berkat, entah itu perlindungan, entah itu pemeliharaan. Ya. Jadi dalam tanda kutip kita itu sepertinya sedang jual beli sama Tuhan.
Saya kasih ini sama Tuhan, Tuhan harus kasih sesuatu sama kita. Dan yang lebih parah lagi adalah orang punya relasi dengan Tuhan ketika dia pikir bahwa Tuhan itu sekedar pembantu. Tuhan itu sekedar satpam, penjaga buat dia. Apa yang dia minta kepada Tuhan harus Tuhan lakukan. Apa yang dia suruh kepada Tuhan harus Tuhan kerjakan. Nah Bapak Ibu, ini satu konsep yang keliru yang Tuhan mungkin ingin sadarkan di dalam diri kita. Dan Bapak Ibu, saya percaya ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan dengan segala kemurnian hati, dengan segala keterbukaan, Tuhan akan singkapkan hal-hal yang perlu kita bereskan. Sama seperti yang Daud lakukan. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Di poin yang ketiga ini kita melihat setelah Daud berdoa, maka ini yang dia alami. Di bagian yang ketiga ini, ketika Daud berdoa mempercayakan diri kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Maka hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan. Karena ia telah berbuat baik kepadaku. Bapak Ibu, saya katakan tadi, perubahan besar terjadi di dalam kehidupan Daud. Dari keadaan marah, dari keadaan kecewa. Kemudian di ayat terakhir, dia berkata, aku mau bersorak-sorai buat Tuhan. Aku mau menyanyi buat Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya bahwa ketika Daud menaikkan doanya, di situ dia baru menyadari bahwa benar Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan selalu siap dengan penyelamatan. Tuhan selalu siap untuk menunjukkan kebaikannya kepada Daud. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara, saya percaya itu jugalah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Tantangan apapun yang sedang kita alami, yang membuat kita sepertinya putus asa, yang membuat kita sepertinya feel lonely, merasa sendiri. Bukan hanya kita diabaikan oleh manusia, tetapi kita sepertinya merasa diabaikan oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin katakan, kita dapat tetap mengalami kesadaran atau kenyataan bahwa sebenarnya Tuhan tetap menyertai kita. Karena dia Allah yang Immanuel. Kita dapat menyadari itu ketika kita datang kepadanya di dalam doa. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kalau hari-hari ini kita sedang mengalami kekecewaan dengan Tuhan. Apapun penyebabnya, mari kita belajar dari Daud. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau alami Tuhan. Kita mau melihat karyanya yang sempurna terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami tetap mengundang sidang jemaat untuk dapat mengikuti ibadah online ini. Baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12.30 atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa dapat mengirimkan beban doa melalui SMS atau WA di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.